sangat penting dalam kehidupan kekristenan untuk melakukan pertentangan di dalam jemaat. Ya, tentunya pertentangan yang baik, sopan untuk memperoleh kesatuan iman. Karena yang saya pelajari di dalam kekristenan ada banyak doktrin-doktrin yang saling kontroversi antara denom yang satu dan denom yang lain. Dan pertentangan yang terutama dan yang terpenting sesuai perkataan Yesua bahwa hukum yang terutama dan yang terpenting, dengar hai Israel, bahwa Tuhan Allah kita esa, satu eka. Jadi pertentangan yang utama adalah tauhid. Apakah Yesua adalah Allah Bapa atau bukan? Sebenarnya jawabannya sudah ada ketika Yesua bertanya kepada Petrus, "Petrus, menurut kamu aku ini siapa?" Bahkan ketika Yesua tanyakan kepada beberapa murid, mereka menjawab yang salah, tetapi Petrus menjawab yang benar, bahwa engkau Yesua adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesua katakan, bukan aku manusia yang mengatakan, bukan juga siapa-siapa, tetapi Allah Bapa yang menyatakan itu kepadamu. Artinya, sebenarnya pertentangan ini sudah selesai di zaman Petrus. Karena Yesua katakan, jadi karena Petrus menjawab, benar engkau Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesua memberikan kunci kerajaan sorga. Yesua katakan, aku memberikan kunci kerajaan sorga kepadamu. Aku akan mendirikan jemaat. Jadi jemaat yang didirikan ini adalah jemaatnya Yesua, di mana Petrus diberikan kunci. Dan kunci jemaat di bumi adalah mengakui bahwa Yesua adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan bukan Allah Bapa yang hidup. Seandainya Petrus salah menjawab, engkau adalah Allah Bapa yang hidup, tentu Yesua tidak akan memberikan kunci kerajaan itu. Jadi jemaat yang tidak mengakui Yesua sampai hari ini Mesias, anak Allah yang hidup, dan mengatakan Yesua adalah Allah Bapa yang hidup, jemaat itu tidak memiliki kunci kerajaan sorga. Di dalam Lukas 12 ayat 15, Yesua katakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku harap api itu telah menyala. Di ayat selanjutnya Yesua katakan, kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, tetapi kataku bukan damai, tetapi melainkan pertentangan. Mulai saat itu Yesua katakan akan ada pertentangan di dalam satu rumah. Ayah, ibu, anak, menantu, dan sebagainya. Saya sendiri dapat merasakan ada pertentangan di dalam keluarga saya. Karena saya dari Yahudi Mesianik, dari Advent, keluar dari agama Advent dan mengimani ajaran Yahudi Mesianik, saya pun mengajak anak saya untuk dididik di Yahudi Ortodoks. Jadi kami memiliki 3 pertentangan. Tetapi kalau saya Yahudi Mesianik, saya belajar dari anak saya Yahudi Ortodoks. Tapi yang Kristen, agama Advent, mereka menganggap Yesua itu Allah Bapa. Tetapi ada juga yang tidak mengakui begitu, bahwa Yesua adalah anak. Jadi ini termasuk pesan yang agung. Yesua katakan, aku harapkan api pertentangan ini sudah menyala ketika Yesua datang pertama. Dan pada waktu dia datang itu sementara menyala dan mudah-mudahan sudah fix, sudah menjadi kesatuan iman. Bahwa Yesua adalah Mesias, anak Allah yang hidup sebagai kunci untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan bukan Allah Bapa yang hidup. Jadi pertentangan yang utama itu sesuai yang dikatakan Yesua dalam Matius 22 ayat 36 ayat 40. Bahwa hukum yang pertama dan utama yaitu dengar Israel, Allah Bapa kita, Echad, Esa. Artinya Allah Bapa itu hanya satu-satunya dia. Tidak ada yang lain. Bahkan
Paulus sendiri dalam ajarannya yang kontroversi, saya katakan di 2 Tesalonika 2 ayat 3, Paulus katakan sebelum tiba hari itu datang, akan tiba manusia durhaka. Manusia yang murtad, durhaka. Dan di ayat selanjutnya Paulus katakan manusia durhaka itu manusia yang meninggikan diri. Memang ada oknum manusia di bumi yang meninggikan diri, tetapi ada para pengikut Kristus yang meninggikan Yesua menjadi Allah Bapa. Jadi seperti menyaingi Allah Bapa. Ini juga salah satu kesombongan, meninggikan diri, manusia durhaka yang meninggikan diri. Karena Yesua sendiri tidak pernah meninggikan diri dari Allah Bapanya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 28. Yesua katakan, jika kamu mengasihi aku akan pergi kepada Bapa. Dan Bapa itu lebih besar daripada aku. Jadi Yesua tidak pernah meninggikan diri. Bahkan di dalam selama di bumi, Yesua katakan di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua katakan bahwa aku bersyukur kepadamu Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesua tidak pernah meninggikan sebagai Tuhan langit dan bumi. Bahkan di Wahyu 3 ayat 2 Yesua katakan bahwa barang siapa menang, dia akan kududukan bersamaku di tahtaku. Seperti aku duduk bersama Allahku di tahtanya. Allah Bapanya di tahtanya. Jadi di sorga pun Yesua tidak pernah meninggikan diri melebihi Allah Bapanya. Bahkan Yesua katakan anak manusia Yesua itu akan datang kembali dalam kemuliaan Allah Bapanya. Jadi Yesua tidak pernah menyangkal eksistensi keberadaan Allah Bapanya. Tetapi banyak manusia durhaka yang meninggikan Yesua, yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Menjadikan Yesua itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Ini ajaran durhaka, manusia durhaka. Tonton video saya yang berjudul Manusia Durhaka dan juga tentang kemuliaan Yesua. Yesua bukan anak durhaka, karena sejak dari sorga hingga di bumi, kembali ke sorga dan akan balik lagi, datang kembali, Yesua tidak pernah menyangkal eksistensi Allah Bapanya. Tetapi banyak manusia durhaka yang menyangkal eksistensi Allah Bapanya Yesua dengan mengatakan bahwa Yesua itulah Allah Bapa. Ini sangat durhaka. Tonton video-video saya di channel YouTube saya. Banyak menjelaskan tentang pertentangan yang utama dan terutama. Sehingga kita harus mempertentangkannya dengan baik, dengan sopan, hingga mencapai kesatuan iman. Sehingga ketika kita mencapai kesatuan iman yang benar, maka keselamatan itu akan tiba. Dan kita pun bisa membangun kebenaran di atas kebenaran tauhid yang sebenarnya. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda untuk jangan menjadi manusia durhaka yang setia dalam kekeliruan. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda. Salam.